dalam Profesor sendiri itu memandang bagaimana sih kasus keracunan ini sebenarnya sering nggak sih kalau misalnya di negara-negara lain begitu, Prof? Ya, jadi kalau kita lihat WHO ya, karena tadi saya disebut sebagai WHO, di WHO itu punya laman yang judulnya food poisoning. Jadi memang itu masalah kesehatan karena ada bab khusus katakanlah di WHO yang mengurusi tentang keracunan makanan ini. Tentu bukan karena MBG, food poisoning di rumah, di warung, di mana-mana. Dan kalau menurut WHO di dunia nih ya, saya mesti tekankan di dunia, bukan di Indonesia, di dunia, itu setiap tahun bahkan ada sampai 125.000 anak yang meninggal di dunia. Oke. Karena keracunan pangan berbagai sebab ya, bisa di rumahnya, bisa di warung, entah dimanapun juga, bukan karena MBG. Jadi memang keracunan makanan ini merupakan salah satu masalah kesehatan penting buat dunia juga. Karena itu makanya jadi perhatian WHO juga, dan karena itu kita perlu memberi perhatian tentu pada keracunan makanan, baik sebelum ada program MBG maupun sekarang sejak adanya program MBG ini. Oke, tapi Prof kalau misalnya di kasus MBG ini kan keracunan makanannya itu massal ya Prof ya. Nah ini kalau dari WHO sendiri atau dari Prof sendiri begitu ya, melihatnya itu sering nggak sih ada keracunan massal seperti ini? Sebenarnya sebelum ada MBG juga kita sudah beberapa kali mengalami keracunan dalam tanda kutip massal, tentu tidak sebanyak ini ya, tapi orang makan ke warung atau kadang-kadang juga ada catering yang diberikan ke sekolah. Jadi keracunan massal itu maksudnya keracunan terjadi pada beberapa orang sekaligus itu memang terjadi dari waktu ke waktu, bukan hanya orang per orang begitu. Oke, tapi mungkin Prof ada nggak sih contoh mungkin dari negara-negara tetangga khususnya di Asia Tenggara juga gitu ya, yang sebenarnya itu sukses gitu ya dalam menurunkan angka dari keracunan makanan terhadap anak? Keracunan makanan memang tadi kita sudah bahas memang terjadi dari waktu ke waktu. Jadi di dunia secara umum juga ada. Nah, negara-negara beda-beda tentu saja pengalamannya dan kita tidak bisa membandingkan apple to apple. Cuman pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hal yang penting. Bahwa kalau kita memberi makan di rumah saya, di rumah Sarah, di studio, apalagi program MBG seperti ini, yang nomor satu harus dijaga adalah keamanan. Oke. Tentu saja gizi penting, mungkin rasa penting, mungkin penampilan penting, tapi kalau nggak aman semuanya nggak ada artinya. Betul. Jadi keamanan makanan itu yang harus jadi prinsip utama yang harus dijaga pada saat kita memberi makanan kepada siapapun juga, apalagi program makanan bergizi gratis yang cakupannya sampai puluhan juta orang seperti yang sekarang terjadi ini. Betul, keamanan itu nomor satu ya Prof ya, tidak bisa tergantikan dengan Betul, rasa ya. gitu ya. Oke, Prof ini kan WHO juga menyebut setidaknya itu ada 5 kelompok penyebab keracunan makanan ya, seperti bakteri, ada virus, parasit, kontaminan kimia gitu. Tapi dari pengalamannya Profesor sendiri di kawasan Asia Tenggara, sebenarnya dari kelompok-kelompok tersebut itu yang kerap menjadi mungkin kalau kita bilang titik lemah begitu ya, di negara dengan sumber daya terbatas tuh apa sih? Sebenarnya gini ya, lima yang disebut tadi, beberapa kali disebut, itu kan apa yang menurut WHO diperiksa di laboratorium. Tapi yang kita harus lakukan itu 2 sebenarnya. Bukan hanya memeriksa yang 5 itu, tapi juga memeriksa prosesnya. Jadi titik lemah itu bisa di yang atas, bisa yang bawah. Nah, saya masuk sedikit ke prosesnya ya. Jadi kan tadi kita sebutkan soal proses keamanan pangan. Proses keamanan pangan itu kalau WHO menyebutkan from farm to plate, atau ada yang bilang from farm to fork kalau mau sama-sama F. Artinya dari mulai bahan mentahnya disiapkan. Kalau bahan mentahnya ada insektisida atau ayamnya ada yang mati karena sakit, maka belakangnya semua terganggu. Kalau ada transportasi dari bahan mentah ke gudang, kalau transportasi terganggu, truknya nggak bisa jalan karena jalanan rusak atau ferry rusak, itu terganggu lagi. Kemudian masuk ke gudang. Masuk ke gudang kalau gudangnya nggak bagus, udaranya lembab, tidak dijaga, suhu tidak beres, bisa rusak. Baru kemudian masuk ke dapur yang banyak kita bicarakan SPPG ini. Nah di dapur itu ada 3. Satu kalau saya sih bagaimanapun orang nomor 1. Ya tentu saja prosedur penting, SOP penting, tadi sebut kebersihan alat, tapi orang yang penting. Jadi harus dijaga orangnya begitu. Itu sudah selesai dari SPPG ini, kemudian kan ditransportasikan lagi bahan itu ke sekolah. Ini juga jadi masalah, kita sudah beberapa kali dengar ini terhambat. Kita pernah lihat di salah satu media menyebutkan bahwa makanannya datang, terus sudah anaknya pulang. Ini kan jadi masalah lagi. Jadi semua alur ini mesti dicari satu persatu. Kalau dengan pertanyaan Sarah tadi, di mana titik lemahnya? Nah, kalau soal 5 penyebab itu memang itu kemungkinan yang bisa ditemukan pada pemeriksaan laboratorium. Jadi dari bakteri, virus, parasit, kemudian bisa jamur juga, bisa poison juga, dan bahan kimia. Dan di kita saya kira sudah ketemu beberapa bakteri, beberapa jenis ketemu. Parasit saya belum pernah dengar laporan yang sekarang. Tapi kalau virus juga sudah sering. Sebelum ada MBG ini,
kita sudah beberapa kali mengetahui terjadi keracunan makanan. Anak-anak sekolah beli makanan di warung misalnya, kemudian terkena virus hepatitis A, itu sudah beberapa kali terjadi. Nah, kalau yang sekarang selain mikroorganisme hidup juga ditemukan nitrit ya. Nah, nitrit itu kita tahu merupakan pengawet bahan makanan. Jadi memang berbagai faktor itu terjadi, tapi kita mesti kerjakan dua-duanya. Kita cari bahannya, tapi kita cari lihat juga prosesnya di mana loophole-nya, di mana bocornya, supaya jangan terjadi lagi, kan begitu. Iya, karena kan memang masyarakat ini kan berharap begitu ya, kalau dari pemerintah ini pasti keamanannya sudah terjaga gitu ya. Nah, terus benar banget gitu kata Prof, keamanan itu harus benar-benar dijaga from farm to fork gitu ya, to plate juga ya. Nah, terkait juga nih Prof, berdasarkan dari data laboratorium di Jawa Barat, ini kan menunjukkan bahwa Salmonella dan juga Bacillus cereus ini menjadi salah satu virusnya begitu ya, Prof ya. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa disimpulkan sementara mengenai titik kritis dalam rantai produksi dan juga distribusi makanan MBG? Jadi yang Salmonella dan Bacillus cereus itu bakteri, bukan virus, by the way. Bakteri. Saya bukan anak biologi, Prof. Itu bakteri, by the way ya. Itu yang ditemukan di Jawa Barat karena kasus di Bandung Barat itu. Tapi bukan tidak mungkin dan memang sudah terjadi dari daerah lain beda lagi bakterinya. Tadi kan Anda juga sebut E. coli juga sudah pernah ditemukan. Jadi ada berbagai kemungkinan bakteri atau virus yang terjadi. Nah, memang ada masing-masing kemungkinan satu dengan lainnya dari cara masaknya. Tapi kalau Salmonella dan Bacillus cereus memang cukup banyak. Jadi kalau menurut WHO, kalau bakteri yang paling banyak itu 3. Yang paling sering, bukan paling banyak. 1 Salmonella, 2 Campylobacter yang kita belum pernah laporkan di sini, dan yang ketiga E. coli. Yang tadi bacanya agak berebet sedikit, Escherichia coli gitu ya. Tapi itu 3 yang paling sering ditemukan. Jadi ini kurang lebih sama dengan kita. Kalau virus ada 2, 1 novovirus yang terjadi pada kapal pesiar biasanya malah, dan yang kedua hepatitis A yang juga saya sampaikan sudah pernah terjadi di kita. Tapi sekali lagi kita jangan semata-mata melihat jenis mikroorganisme, tapi juga kita melihat prosesnya, di mana titik kritis dalam proses itu, dan titik kritis itu yang diperbaiki. Nah, kalau dari pengalaman Prof sendiri, kemungkinan besar begitu ya, titik kritisnya itu ada di mana sih, Prof? Sekarang ini kan semua perhatian diberikan pada SPPG ya. Gitu ya. Jadi bukan tidak mungkin SPPG merupakan faktor yang penting, tapi ingat dari depan mesti ada. Nah, untuk itu sebenarnya yang saya mungkin ini harusnya penutup, tapi untuk itu harusnya ada yang, ya kalau bahasa kerennya dipetani dari awal. Kalau terjadi keracunan di satu tempat, ini dulu dia ambil bahannya dari mana dia. Terus kemudian gimana dia bawanya, bagaimana di gudangnya, bagaimana proses di dapurnya, bagaimana itu mesti dicek satu persatu sehingga ketemu titik kritisnya di mana. Dan titik kritis di satu tempat bisa berbeda dengan titik kritis yang di tempat lain.